Pada ketua kelas untuk mengirim doa. Baiklah, rekan-rekan dan guru sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan ajaran kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Kita mengabsen terlebih dahulu. Aura Zahra, hadir Bu. Andini Arisa, hadir. Apa? Tidak, Ibu. Keterangannya apa? Sakit. Kita memulai pembelajaran. Kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Untuk soal pretestnya ada di papan tulis. Saya maksudnya? Silakan dikumpulkan dengan janji. Sekarang sebelum kita mulai mempelajari mengenai teknologi ramah lingkungan, Ibu akan tanya terlebih dahulu. Kira-kira ada yang tahu apa itu teknologi ramah lingkungan? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu? Ya. Baik, jika kalian tidak ada yang tahu. Nah, teknologi ramah lingkungan ini sendiri merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Nah, teknologi ramah lingkungan bertujuan menghasilkan berbagai produk dan jasa untuk kepentingan manusia. Teknologi tersebut memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan. Dan jadi dapat kita simpulkan bahwa teknologi ramah lingkungan itu sendiri merupakan teknologi yang tidak membahayakan lingkungan. Dalam artian bahwa teknologi ramah lingkungan itu selain dia bermanfaat, dia tidak akan menimbulkan efek negatif terhadap lingkungan. Aplikasi teknologi ramah lingkungan itu sendiri ada terbagi berbagai bidang. Yang pertama ada bidang energi. Nah, pada bidang energi ini ada biogas. Ada yang tahu apa itu biogas? Tidak. Nah, biogas itu merupakan jenis bahan bakar alternatif yang diperoleh dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob atau bakteri yang hidup di lingkungan tanpa oksigen. Kemudian pada bidang transportasi ada kendaraan hidrogen. Yang dimana kendaraan hidrogen ini merupakan kendaraan yang menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar penggerak mesin. Di dalam kendaraan ini terpasang alat yang mampu mengubah energi kimia dari hidrogen menjadi energi mekanik. Selanjutnya pada bidang lingkungan yaitu pemurnian air. Nah, pemurnian air ini yang nanti akan kita praktikumkan. Jadi percobaan mengenai pemurnian air ini pertama kali dilakukan pada abad ke-17. Sir Francis Bacon mencoba untuk mengambil garam dari air laut melalui saringan pasir. Meskipun percobaan ini belum berhasil, percobaan ini dikenal sebagai awal dari proses pemurnian air. Pemurnian air ini merupakan suatu proses penghilangan zat-zat kimia, kontaminan biologis, partikel-partikel padat dan gas-gas dari air yang terkontaminasi atau kotor. Jadi kita melakukan praktikum pada pemurnian air ini karena dengan praktikum ini kita akan tahu bagaimana kualitas air yang sudah kita praktikumkan dari yang kotor menjadi lebih bersih. Dan gunanya yaitu agar air yang sudah disaring nanti bisa kita kelola. Pada praktikum yang akan kita lakukan itu nanti ada dua alat. Yang pertama alat yang pertama itu menggunakan kapas, yang kedua menggunakan kain. Jadi dari kedua alat tersebut kita akan melihat mana yang lebih baik untuk digunakan, apakah kapas atau kain. Itu jelasnya sudah ibu sampaikan. Karena ini ditanyakan saya Bu, fungsi dari komponen-komponen dari pembuatan pemurnian air Bu. Tadi Dwi bertanya apa fungsi dari setiap komponen yang akan kita praktikumkan. Nah, jadi untuk mengetahui fungsinya sendiri kita akan melakukan praktikum. Nah, sebelum kita melakukan praktikum, Ibu ingin kalian membagi kelompok menjadi 2 kelompok terlebih dahulu. Ada kelompok untuk maju ke depan mengambil.
Yang pertama kelompok 1 dulu. Silakan yang ingin mewakili. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari hasil percobaan yang menggunakan kapas itu tidak tingkat kekeruhannya itu sedikit keruh, tidak berbau, warnanya keruh. Lalu untuk yang kain itu sangat keruh, untuk bau itu tidak berbau dan warnanya putih kekuningan. Lalu hasil diskusi dari kelompok kami, bagaimana keadaan air pada saat dimasukkan ke dalam alat yang kami buat dan pada saat keluar dari alat tersebut. Coba bandingkan, gunakan data hasil pengamatan untuk memperoleh jawaban. Pada penggunaan kapas lebih jernih daripada menggunakan kain. Nomor 2, apakah kualitas air setiap botol berbeda? Jawabannya iya, karena komponen yang ada mempengaruhi hasil. Lalu di sini kelompok kami menyimpulkan bahwa dapat disimpulkan bahwa penyusun alat penjernihan air mempengaruhi hasil yang terjadi seperti kerapatan sifat setiap komponen dan susunan antar komponen. Itu saja dari kelompok 1. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dulu untuk nanti? Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil dari pengamatan kelompok 2. Untuk bahan dari batu, arang, pasir halus, ijuk, pasir halus, kapas, dan air limba itu tingkat kekeruhannya sedikit keruh. Untuk baunya tidak berbau, kemudian warnanya jernih. Kemudian dari bahan yang kedua, yang batu, arang, pasir halus, ijuk, dan air limba itu dengan menggunakan kain itu tingkat kekeruhannya keruh, baunya tidak berbau, kemudian untuk warnanya sedikit keruh. Nah, di sini kami dari kelompok 2 menyimpulkan bahwa dari praktikum yang telah dilakukan, pemurnian air dengan menggunakan kapas lebih jernih daripada menggunakan kain. Hal ini dikarenakan kerapatan partikel kapas lebih rapat dibandingkan dengan kerapatan partikel kain. Terima kasih. Siapa dulu untuk Aura? Baik, itulah tadi hasil praktikum yang sudah kalian sampaikan dengan kesimpulan. Nah, jadi dari praktikum yang sudah Dengan. dilakukan, maka selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari Dwi, yang dimana pertanyaannya fungsi-fungsi komponen dari praktikum yang telah kita lakukan tadi. Yang dimana pada alat yang kita gunakan itu ada berbagai macam komponen yang kita gunakan, seperti contohnya pada batu kerikil. Nah, jadi pada batu kerikil, pada pemurnian air ini fungsinya sebagai bahan penyaring dan membantu aerasi oksigen. Kemudian pada pasir, yaitu untuk menahan endapan lumpur. Arang sebagai penyerap partikel yang halus, penyerap bau dan warna yang terdapat di air. Kemudian hijau untuk menyaring partikel yang lolos dari lapisan sebelumnya dan meratakan air yang mengalir. Nah, dari kedua alat yang sudah kita praktikumkan, itu kita dapat membandingkan yang mana lebih jernih, apakah menggunakan kapas atau menggunakan air. Setelah kita melakukan praktikum, dapat kita lihat bahwa dengan menggunakan kapas, dia lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan air. Setelah kita melakukan pembelajaran mengenai teknologi ramah lingkungan dan sudah melakukan praktikum juga tentang pemurnian air, maka kita selanjutnya akan melakukan propose test. Untuk soalnya sendiri ada di
dan pada